Jawa tidak sekedar surganya tradisi dan budaya. Lebih dari itu, Jawa juga merupakan surganya filsafat. Hal ini dibuktikan dengan salah satu ajaran leluhur Jawa yang dirumuskan dalam konsep Sangkan Paraning Dumadi. Sekilas, Sangkan Paraning Dumadi tidak lebih dari sekedar pandangan kejawen yang membicarakan asal-usul dan tujuan segala sesuatu yang ada di dunia. Namun jika kita hayati, Sangkan Paraning Dumadi tidaklah sesederhana itu. Konsep tersebut merupakan ajaran spiritualitas yang menggambarkan kedalaman religiusitas. Bagi orang Jawa, kehidupan duniawi hanyalah sebentar, ibarat mampir ngombe. Kehidupan yang hanya sebentar itu bukanlah cita-cita final orang Jawa. Oleh karena itu, kehidupan haruslah dihayati sebagai proses mencapai kesempurnaan. Orang Jawa menyebutnya dengan ngudi kasampurnaan. Proses untuk mencapai kesempurnaan itu tidaklah mudah. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mencapainya. Salah satu syaratnya adalah mengenai titik tumpu yang sekaligus titik tuju keberadaannya sendiri. Hal ini dilakukan dengan cara mengetahui asal-muasal serta tujuan keberadaan manusia dan alam semesta. Dalam pandangan kejawen, alam semesta ini diliputi oleh esensi yang maha kuasa, yang maha sempurna atau yang absolut. Esensi itu ada yang menyebutnya dengan Hyang Widi, Gusti, Tuhan, Allah atau yang lainnya. Namun orang Jawa lebih suka menyebutnya sebagai Ono Tan Keno Kinoyo Ngopo. Dia merupakan sangkan paran atau asal muasal serta tujuan dari alam semesta dan manusia. Terkait asal muasal manusia, orang Jawa berpandangan bahwa eksistensi manusia merupakan perpaduan antara entitas material, wadah atau badan, dan spiritual, sukma atau roh. Wadah atau badan manusia berasal dari 4 unsur: api, tanah, air, dan udara. Keempat unsur tersebut juga terdapat dalam alam semesta. Sekilas pandangan ini mirip dengan pandangan René Descartes tahun 1598 sampai 1650 bahwa eksistensi manusia terdiri dari badan dan jiwa. Begitu juga tentang unsur pembentukan alam semesta, sangat mirip dengan pandangan Empedokles tahun 495-435 sebelum Masehi. Menurutnya, alam semesta tidaklah dibentuk oleh unsur tunggal, melainkan oleh 4 akar atau rizomata, yaitu api, tanah, air, dan udara. Namun, jika dicermati lebih lanjut, konsep manusia dalam pandangan Jawa sungguh sangat berbeda dengan pandangan kedua filosof tersebut. Dalam pandangan Jawa, badan dan roh tidaklah bersifat dualistis seperti yang dibayangkan Descartes. Hal ini dikarenakan sebelum terlahir ke dunia sebenarnya merupakan entitas tunggal. Entitas itu yang disebut dengan pancar. Pancar merupakan entitas purba pembentuk 4 anasir, yaitu api, tanah, air, dan udara. Sedangkan jiwanya akan menjelma menjadi sedulur papat. Dengan begitu, unsur material api, tanah, air, dan udara bukanlah kenyataan final seperti yang disangka oleh Empedokles, melainkan kenyataan kedua yang berasal dari pancar. Itulah sebabnya orang Jawa sejak dahulu kala memiliki pengetahuan tentang sedulur papat limo pancar. Selain itu, orang Jawa juga meyakini bahwa keberadaan manusia di dunia merupakan kehendaknya, namun bukan keberadaan yang sudah jadi. Keberadaan manusia dibentuk melalui rangkaian proses dan prosedur yang telah ditetapkan olehnya, yaitu hubungan cinta kasih orang tua. Sehingga orang tua merupakan unsur sakral yang harus dihormati. Bahkan dalam salah satu pasal kitab Tata Buka Raning Urip, manusia dianjurkan untuk selalu ingat kepada orang tua. Penghormatan terhadap orang tua ini juga tercermin dalam sebagian tradisi Jawa dalam bentuk jenang abang dan jenang putih.
Keduanya merupakan simbol dari cahaya abang dan cahaya putih yang menjadi asal-muasal manusia dalam proses penciptaan. Cahaya abang berasal dari hembusan biung atau ibu, dan cahaya putih berasal dari bapak atau ayah. Setelah lahir ke dunia, kedua orang tua merawatnya. Ia diberi kesempatan untuk mempelajari pengetahuan, juga hidup bersama masyarakat dan lingkungannya. Hal itu dilakukan agar manusia mendapatkan bekal dalam proses perjalanan hidup yang disebut sebagai cakra manggilingan. Meski mungkin berlangsung lama, namun proses tersebut bukan merupakan final. Semua proses itu tak lain hanyalah jalan agar manusia mencapai entitas tertinggi yang menjadi asal muasalnya. Kelak entitas tertinggi itulah tempat serta tujuan manusia dan segala keberadaan akan kembali. Oleh karena itu, dia juga disebut sebagai Paraning Dumadi. Konsep Paraning Dumadi ini sekaligus menggambarkan pandangan hidup orang Jawa, bahwa kehidupan manusia tidak hanya berlangsung di dunia, namun juga sebelum dan sesudahnya. Awalnya, manusia berada pada alam purba. Setelah itu, ia akan singgah sebentar di dunia atau alam madya, kemudian melanjutkan perjalanan menuju alam wasana, yaitu alam setelah kematian. Kehidupan di alam madya berlangsung singkat dan sementara. Urip mung mampir ngombe istilahnya. Ungkapan ini juga menandakan bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan tidak langgeng. Hidup di dunia tidak lain merupakan persinggahan sebelum akhirnya berlabuh kembali di alam keabadian. Inilah yang menjadi tujuan hidup dan cita-cita tertinggi orang Jawa. Dalam prakteknya, Sangkan Dumadi dan Paraning Dumadi tak dapat dipisahkan. Dalam konsep Sangkaning Dumadi, terselip keyakinan tentang adanya entitas tertinggi yang menciptakan segala wujud di dunia. Sedangkan dalam konsep Paraning Dumadi, terselip keyakinan bahwa kelak entitas tersebut juga menjadi tujuan dan tempat kembali. Karena itulah, kedua konsep itu seringkali disatukan dan dirumuskan dalam ungkapan Sangkan Paraning Dumadi. Hal ini selaras dengan pandangan metafisika Jawa tentang proses kehidupan yang terjadi dalam 5 tahap. Proses-proses tersebut adalah Asaling Dumadi, Sangkaning Dumadi, Purwaning Dumadi, Tataraning Dumadi, dan terakhir Paraning Dumadi. Setelah melalui kelima proses ini, manusia akan menemukan kenikmatan tiada tara, yaitu saat terjadi peristiwa sengsaming kerongkong. Namun tak semua orang bisa merasakan keadaan ini. Setiap orang akan memetik sesuatu sesuai yang ia tanam. Orang yang berbuat kebaikan akan menemukan karma pala padang atau terang. Sebaliknya, orang yang berbuat durjana akan menemukan karma pala peteng atau gelap. Yang terakhir ini menandai bahwa selama perjalanan hidupnya, seseorang tidak mengikuti tuntunan sejati. Oleh karena itu, orang Jawa senantiasa berusaha menjalankan kewajiban yang telah dititahkan oleh Pencipta, yaitu menjalani hidup dengan baik dan benar. Kewajiban ini kemudian dirumuskan dalam ungkapan Memayu Hayuning Buwono, yaitu memelihara kebaikan dunia. Kewajiban itu hanya bisa terlaksana jika dilandasi dua rasa asi ing sang sami dan sepi ing pamrih rame ing gawe.